Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan Umi siapa nih? Perkenalkan, saya Farizatul Jannah. Saya di sini selaku Kepala Pengasuhan dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Hadijah. Hadijah, ya baik. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Kedatangan saya salah satu tujuan pertama adalah untuk melengkapi daripada penulisan disertasi tugas program doktoral manajemen pendidikan Islam. Saya kebetulan angkatan 2024, di mana deadline yang diberikan oleh kampus tentu 6 semester. Berarti ini masuk ke semester 4 lah ya. Ya. Betul. Dalam hal ini saya membuat disertasi, judulnya ada keterkaitan dengan pesantren. Manajemen kolaboratif dalam membangun ekosistem pendidikan pesantren di Kabupaten Pesawaran. Tentu dalam pembangunan ekosistem ini saya perlu wawancara. Salah satu wawancara itu saya tunjuk salah satunya Pondok Lembaga Hadijah. Alhamdulillah ini ada sedikit pertanyaan saja seputar tentang manajemen pesantren atau menjurus kepada relasi formal informal. Pesantren pasti punya ya relasi, ya kan? Ya, bagaimana hubungan relasi itu harus terjalin ya. Iya, betul. Ya, tentu biasanya dalam sebuah organisasi itu ada MOU ya, betul, yang ada apakah benar-benar menggerakkan kerjasama substantif ataukah lebih bersifat administratif. Kira-kira boleh dijelaskan sekilas gitu loh nih. Jadi kalau MOU-nya itu seperti bersifat substantif atau administratif gitu. Ya, kalau untuk di manajemen kami sendiri, memang kalau untuk MOU dan lain-lain, khususnya mungkin kalau dengan yang terdekat mungkin dengan kesehatan mungkin ya, Pak ya, karena 24 jam. Kalau untuk kesehatan kita sifatnya administratif Pak. Ya, jadi gitu. Meliputi kegiatan bulanan dan lain sebagainya, khususnya di bagian pengoperasian kesehatan ya, daripada bagian puskesmas, kemudian ada screening bulanan dan lain sebagainya, bahkan pemeriksaan rutin tertentu juga dilaksanakan. Ada apa kalau tempat kita itu pospontren ya? Ya, ada. Ya, berarti ada klinik yang sifatnya standby. Ya. Kalau untuk klinik hari ini kalau kita sebutnya UKS ya Pak. UKS, gitu. Kalau hari ini kita ada untuk tempatnya, cuma kalau untuk yang standby seperti bagian daripada nakes itu sendiri kita belum ada. Cuma kita berdayakan daripada ustazah-ustazah yang memang punya pengalaman dan di training khusus di beberapa waktu dengan bagian nakes itu sendiri. Kalau bisa kasih contoh ya, jelaskan dengan konkret ya, seperti kalau anak-anak kita ada sedikit masalah kesehatan itu kita langsung rujuk atau bagaimana ya? Oh ya, kalau untuk masalah kesehatan itu sendiri kita ada beberapa tahap. Jadi kalau memang baru keluhan pertama, mungkin kita tangani dulu dengan yang ada di pesantren. Yang ringan, misalnya kayak batuk pilek, misalnya demam, kita masih tangani dulu. Kemudian kalau lewat dari 1 kali 24 jam tidak ada perubahan, belum ada perkembangan atau perubahan, kami akan langsung bawa ke klinik terdekat atau ke mitra kami. Kalau mitra kami di Puskesmas Bernung, nanti kalau memang sudah dari itu 3 kali 24 jam belum ada perkembangan juga, kita sembari konfirmasi ke orang tua terkait pelayanan intensif, baik untuk anaknya mengambil langkah untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah harus dibawa dari pesantren ke rumah sakit yang dirujuk, atau misalnya, ada rujukan orang tua atau orang tua mau bawanya langsung ke rumah gitu. Oke. Balik ke substansinya adalah manajemen pesantren ya. Baik, kita di halaman 20 itu ada sedikit arahnya ke SDM itu ya. SDM. Ya, tentu kita bicara tentu sangat penting ya sumber dayanya ya, karena itu mesinnya ya. Iya, betul.
Tadi kita udah bicara tentang transformasi ya, perubahan ya. Bagaimana pengembangan kapasitas Ustadz dan pengurus yang dikelola ya. Atau maksudnya bicara di sini pengembangan ya, pengembangan kapasitas itu apakah inisiatif pesantren ini sendiri tergantung dukungan eksternal atau internal gitu ya. Gitu. Saya rasa seperti itulah ya. Kalau untuk pengembangan tadi, itu kita adakan beberapa kali dalam setiap tahunnya, baik dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan atau berkaitan dengan pendidikan, misalnya upgrading musrifah atau upgrading guru, atau kegiatan rutin bulanan kajian bersama guru-guru kami. Biasanya seperti itu. Kalau kebijakan tentang transformasi ini, kebijakan ya, kebijakan itu tentu sejauh mana sih kebijakan ini? Maaf, ini bukan ranahnya Mim. Saya ulangi lagi. Kira-kira dukungan dampak dari SDM ini terhadap dunia nyata ya, tentu di dalam dunia lingkungan pesantren ini, seperti apa dampak konkretnya yang untuk kemajuan pondok ini, seperti sumber daya yang ada ini, sepertinya sudah cukup atau bagaimana gitu? Kalau untuk itu saya rasa masih perlu belajar ya, karena kan kebanyakan daripada kami ini pengalamannya hanya per pondok pesantren saja, jadi belum artinya belum pernah sebelumnya ada yang memang masih fresh graduate, kemudian ada yang memang masih baru sudah berpengalaman, tapi dalam dunia yang nyata yang kayak gini itu belum gitu. Jadi masih banyak perbaikan, bimbingan, kemudian evaluasi juga masih banyak gitu. Yang memang antara dua hal ya, antara SDM dan digitalisasi. Kita memang sudah di eranya ya. Luar biasa, kita publikasi aja sudah luar biasa mensos ya. Bagaimana penggunaan teknologi digital yang mengubah cara kerja di lingkungan pondok ini? Alhamdulillah hari ini tahun ini kita baru buka sih untuk yang digitalisasi itu sendiri ya. Kalau untuk di kami itu kita punya salah satu aplikasi yang bekerja, yang mitra tadi itu pesantren digital, mungkin di dunia juga sudah pakai juga, dan alhamdulillah TKA ya. Iya betul, TKA juga begitu. Alhamdulillah juga dari di tahun ini juga perdana kita punya lab komputer, karena sebelumnya kita memang belum punya. Kemudian kalau untuk selebihnya kayak kegiatan di kelas dan lain sebagainya, itu anak-anak memang menggunakan laptop pribadi. Jadi memang dikhususkan tapi khusus untuk yang anak SMA. Kalau untuk SMP mereka belum wajib gitu. Cuma kalau untuk yang SMA, karena SMA juga di kegiatan akhir itu mereka ada karya tulis ilmiah, maka dari situ juga harus didukung dengan perlengkapan yang sesuai gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedikit nyerempet tentang teknologi. Adakah hambatan atau secara tidak langsung bagaimana hambatan beradaptasi dengan teknologi itu sendiri? Ada hambatan? Tentu ada. Terutama mungkin penggunaan aplikasi ya Bi, karena mungkin kan kalau hari ini kalau aplikasi yang pesantren digital itu mungkin kalau untuk yang sangat mengikuti sekali mungkin cukup mudah, tapi kalau untuk wali santri atau orang tua yang mungkin belum terbiasa, itu juga menjadi kendala juga, baik dari administrasinya, kemudian uang saku dan lain sebagainya. Karena kan harapan kita dengan itu kita bisa dipermudah setiap aktivitasnya, tapi nyatanya sampai hari ini masih ada beberapa juga yang masih kewalahan gitu. Baik, di ujung halaman terakhir penutup ya, karena memang kami tidak menyiapkan ruang yang begitu panjang waktu ya, harap bisa dimaklumi saja. Kalaupun ada pertanyaan yang mungkin ya seyogianya memang harus dijawab seluasnya ya, namun kita memaklumi. Dari semua hal yang telah dibicarakan tadi di halaman di bawah ini kan ada di 27 itu ya. Tentu saya ingin bertanya sekilas saja.
tadi berbicara tentang wawancara, apakah menurut Umi yang paling penting dan sering diabaikan dalam membangun kolaboratif di pesantren? Artinya membangun kolaboratif, semua orang harus punya perannya sesuai dengan likulisain maziyah ya kan. Setiap orang setiap kekurangan ada kelebihan ya. Iya. Mungkin kalau dari ini saya bisa nilai mungkin hari ini tanggung jawab dan kebutuhan kali ya Bia. Ya gitu. Tanggung jawab dan kebutuhan karena bisa jadi segala sesuatunya mungkin yang pertama niat juga. Iya. Mungkin kalau masuk ke pesantren dengan niat yang mungkin mau lebih mungkin salah tempat. Iya, salah tempat gitu. Jadi mungkin di bagian itu saja kalau untuk yang hari ini yang masih menjadi fenomena di setiap. Saya rasa secara umum sama. Iya ya. Saya tidak. Iya. Jadi belum bisa menemukan kemurnian apalagi dalam perjuangan itu tadi ya, perjuangan dalam produktif di pesantren, kemudian mensyiarkan Islam dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu. Di poin 2 itu jika Anda bisa mengubah satu hal dalam manajemen kolaboratif di pesantren ini, apa yang kira-kira Anda ingin ubah? Kira-kira kalau bicara jika ya bicara mengubah kan, kalau udah bicara mengubah ya tentu ya kayak kita punya sesuatu mungkin, ini ya hayal ke depan seperti apa gitu. Mungkin mindset kali ya Bia. Mindset ya, sudut pandang ya, bagaimana menghadapi tantangan. Iya, tantangan gitu. Dengan begitu banyaknya hiruk pikuk yang hari ini terjadi di dunia pendidikan, sepertinya harus bisa ngimbangi. Harus bisa mengimbangi. Jadi jangan sampai ikut terbawa. Gitu. Karena kan kalau guru kan digugu dan ditiru. Jadi jangan sampai secara tidak langsung mungkin cuman ingin memberi contoh semua mampu tapi jadi contoh kan. Jadi contoh itu yang sulit. Amat sangat sulit. Harus belajar. Apalagi perempuan. Kalau di sini kan karena khusus perempuan itu mungkin yang sama, lebih menggarisbawahi. Tempat kita juga sebelah sama ya, luar biasa. Harus berperan sebagai bapak. Kemudian terakhir Yami, adakah hal yang termasuk yang mungkin sensitif atau jarang dibicarakan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan membangun ekosistem lingkungan? Artinya membuat lingkungan ini nyaman dan selalu bahagialah anak-anak di lingkungan ini. Seperti apa kira-kira yang sering kita cara untuk yang kita bicarakan sampai dengan membangun tujuan dari ekosistem itu sih. Kalau yang sensitif ya maksudnya itu kan kadang-kadang hal yang sepele menurut kita ya, tapi tidak kita bicarakan sehingga tidak terbangun ekosistem itu. Ya kadang-kadang kan kita kayaknya nggak penting tuh merhatiin OB gitu kan. Ya kita tidak mementingkan security, ternyata dampaknya tidak terbangun kan kenyamanan ekosistem itu kan. Betul. Sehingga agak terkucil kan. Iya. Sensitif ya. Mungkin itu bagian daripada staf-staf yang ada. Dicuekin ya. Bisa jadi. Itu kan. Mungkin merangkul kembali baik dari kegiatan-kegiatan yang positif, terutama mungkin kajian bulanan dan lain sebagainya diwajibkan untuk hadir, kemudian mengadakan evaluasi seintensif mungkin. Di sini bulanan ya kajian rutin. Kalau kajian rutinnya bulanan. Kami di sana udah ngebangun per minggu. Oh, per minggu. Termasuk saya itu pemateri. Tapi untuk karyawan. Oh gitu. Kalau kami itu untuk yang karyawan plus santriwati itu khusus yang kami datangkan dari pembina yayasan juga itu per bulan. Cuma kalau untuk yang kegiatan mingguan itu biasanya kita sebelum buka puasa. Oh gitu. Itu di hari Senin biasanya. Itu dengan ustadz-ustadznya. Kalau tujuannya hari Kamis sama sih ya. Bagaimana menguatkan cuma mungkin subjeknya nggak ke staff-staff. Kalau yang untuk ke staff itu lebih biasanya koordinasi mandiri, misalnya per kepala unitnya atau per yang ditanggung jawab. Pertanggungjawaban masing-masing ya. Jadi kalau saya lihat dari sekilas apa yang diharapkan adalah bagaimana membangun mindset. Bagaimana ke depan pesantren ini jadi tujuan, goalnya, cita-cita umat ya, terutama syiar ya. Mungkin ya mohon doanya, ini sebatas inilah yang bisa saya
tanya ya. Karena kita punya kapasitas yang harus menjawab sesuai dengan pertanyaan yang memang sudah tertentu. Ya kalaupun kurang sempurna, kurang detail, insya Allah lah segala sesuatu kita bisa saling berkolaborasi. Iya, siap. Terima kasih waktunya Umi, deadline waktu yang begitu singkat harus belajar kembali. Iya. Ya kita insya Allah akan menjadi khairun nas kita aja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diisi ya datanya? Sudah. Untuk ya, tanggal siap. wawancaranya Ya, hari saya ini. ngisi nggak Pak? Boleh diisi. Kira-kira setelah ini siapa ya yang boleh dari unsur alumni boleh? Alumni ya mungkin. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau untuk alumni hari ini ada sih. Ada pengabdian kan? Ada. Oh, di sini ada pengabdian juga. Sebenarnya nggak ada sih Bi, cuman Ya. ada Ini beberapa mungkin ketentuan ada beberapa aja. pertanyaan. Oh gitu. Kami sama sih, kita juga nggak semua diwajibkan pengabdian. Iya. Kalau disuruh pengabdian kita juga kan harus selektif ya. Iya. Ya nggak semua kan Betul. bisa ini. Jadi itu yang mau-mau saja. Iya. Yang kalau untuk pengabdian. Dari 2017 berarti sudah berapa kali angkatan ya? Ini angkatan yang tahun ini yang angkatan ke-6. Oh ya, berarti sudah mengalumnikan 6 kali. Ya, untuk SMA, kalau untuk SMP 2, baru 2. Karena SMP itu 2022. Yang baru sudah apa namanya 6 angkatan ini ada yang terima di luar Indonesia. Kalau di luar Indonesia kemarin itu dia kedokteran di Aceh. Oh di Aceh. Oh di gitu. situ. Tapi kalau untuk rata-rata masih di luar sampai di dalam. Belum ada kerjasama dengan belum ada. Al-Azhar Mesir belum ya. Ya, tapi ada ya rencana. Ada rencana. Ya, kesana. karena anak-anak kan punya potensi kan. Iya betul. Siap. Makasih banyak. Ya, Ilmi sama-sama. Mohon izin meluangkan waktu. Saya bisa panggilkan ya, siap. alumni. Oh iya. Oh iya. Nggak apa-apa ya loncat ke alumni.